Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan sahabat semua juga diberikan kesehatan dan kelapangan waktu yang baik untuk kita melakukan ibadah secara optimal di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjung sadikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau memperkenalkan kita dengan ilmu pengetahuan, yang mana dengan ilmu pengetahuan tersebut kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil menurut Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menyimak satu ayat Al-Qur'an yang berada di surah Fatir ayat 19, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mereka mendirikan salat serta berinfak mimma razaqnahum, dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik itu secara sembunyi maupun secara terangan, yarjuna tijaratan, mereka menginginkan atau mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tijaratan lan tabur, satu perniagaan, dan perniagaan tersebut tidak pernah akan merasa rugi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yang mana dia membaca Al-Qur'an itu dengan baik, ya. Apa hukumnya membaca Al-Qur'an? Bisa membaca Al-Qur'an. Bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan dia tidak mengetahui apa nama hukumnya, apa itu izhar, apa itu ikhfa, tetapi dia bisa membacanya dengan baik dengan tuntunan kaidah-kaidah ilmu, maka hukumnya adalah fardhu ain. Sementara orang yang membaca Al-Qur'an namun dia bisa membacanya dengan baik, kemudian mampu mengetahui apa itu hukumnya, nama kaidahnya, itu merupakan fardhu kifayah bagi muslim. Maka membaca Al-Qur'an merupakan sebuah kewajiban. Bisa membaca Al-Qur'an, namun membaca Al-Qur'an di waktu-waktu tertentu, mengisi waktu luang, dan kita mewiridkannya setiap hari, merupakan satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan amal para salafus saleh. Yang mana seorang salafus saleh pernah berkata bahwa apabila kamu ingin melihat bagaimana keadaan para salaf dengan Al-Qur'an, maka barangkali kamu bisa melihat bagaimana keadaan kamu pada hari ini dengan handphone. Kemudian waqamus shalah, mendirikan salat, baik salat sunnah maupun salat wajib, mengetahui seluruh rukun, syarat, batal, sah dan sebagainya, itu merupakan fardhu ain bagi setiap muslim. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan berinfak di jalan Allah daripada apa yang telah direzekikan kepadanya daripada yang halal. Yakni sedekah ini adalah wajib dengan harta yang halal. Adapun harta yang haram, amal sedekahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ada kondisi dia harus berinfak secara sembunyi-sembunyi, ada pula kondisi yang mengharuskan dia berinfak secara terang-terangan. Semuanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, asal kita seorang muslim tidak salah dalam menyikapinya. Maka di ujung ayat ini dikatakan bahwa yarjuna tijaratan lan tabur, mereka menginginkan satu perniagaan yang tidak ada ruginya.
Apa itu perniagaan? Yakni pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan 70 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi setiap satu kata, satu huruf itu dihitung pahala 10 di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berbuat kebaikan maka baginya akan dilipat gandakan 10 kali ganda. Namun di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan itu sebanyak 70 kali lipat tanpa mengurangi pahala yang ada di luar bulan Ramadan. Subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kekuatan yang optimal untuk melakukan amalan setiap bulan Ramadan, yang mana dari segi maknanya saja Ramadan merupakan Ramadhan, yakni sesuatu yang membakar habis apa yang ada di sisinya. Begitu juga Ramadan bisa membakar seluruh dosa kita, dan Ramadan tersebut menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pertemuan berikutnya.